Rencana awal aliansi sih sudah oke dengan menggunakan strategi kamuflase. Tapi, apakah hal ini akan berhasil mengelabui para elit dari kubu musuh? Selamat datang di Anime Review, dan kali ini kita akan membahas hal-hal menarik yang ada dalam One Piece 978. Kelompok aliansi mulai memasuki wilayah Onigashima sesuai jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang pertama kita lihat ada kelompok Law yang memilih jalur belakang dan membawa serta Kiku, Kawamatsu, Asura Doji, serta Raizo. Seperti yang sudah direncanakan, nantinya Law akan membantu mereka untuk memasuki pintu rahasia menuju Mansion Kaido. Kelompok ini memulai pergerakan dari dasar laut dan sepertinya tidak akan mendapat hambatan yang berarti. Nah, ada satu hal yang menarik perhatian saya, yaitu ekspresi daripada Law. Jika kita perhatikan lagi, selama memasuki alur Wano ini, Law sering kali digambarkan dengan ekspresi wajah yang misterius. Setiap kali Oda menunjukkan ekspresi tersebut, pasti nantinya akan ada kejutan yang tidak terduga. Akan seperti apa peran Law dalam membantu kelompok Akazaya 9 ini? Well, sepertinya mereka sudah ditunggu oleh kubu musuh yang sudah tidak asing lagi. Apa yang akan Law lakukan kemungkinan besar adalah sikap yang sudah dipersiapkan sebelumnya saat ketika ia berhasil keluar dari penjara. Kita lihat saat itu, Law menemui salah seorang yang masih dalam bentuk siluet. Dan kemudian ia mengatakan bahwa jika keputusannya membiarkan dia keluar dari penjara merupakan bagian dari rencana besarnya, maka Law akan mengikutinya. Petunjuk inilah yang nantinya akan membawa peran Law lebih ke arah pada permainan strategi, sesuai dengan apa yang sudah terjadi pada chapter 977 yang lalu, di mana Law mempunyai porsi lebih dalam mengatur segala rencana yang melibatkan aliansi. Kemudian panel selanjutnya, Oda memperlihatkan kesiapan kelompok-kelompok lainnya di depan gerbang masuk Onigashima. Masing-masing kelompok sudah dipersiapkan pemimpinnya. Ada Kakehio yang membawa serta samurai pemberontak, kemudian ada Sicilian yang memimpin suku Ming, dan ada Kiemon berserta dengan Denjiro yang memimpin pasukan lainnya. Sementara itu kelompok Luffy dan Kid masih memperlihatkan sikap persaingannya. Sekarang waktu peperangan sudah semakin dekat. Dengan keadaan lengang seperti ini, apakah aliansi akan mampu mengagetkan kubu musuh, atau justru mereka jatuh dalam rencana Kaido dan sekutunya? Karena mau bagaimanapun, Onigashima adalah wilayah kekuasaan Yonko. Jadi apa yang sedang kita lihat saat ini, belum tentu situasinya akan memihak pada aliansi. Seperti yang sudah-sudah saat Luffy memasuki Whole Cake Island. Latar geografis Onigashima diperlihatkan. Banyak dari member aliansi yang terkejut setelah menyaksikan luasnya kepulauan tersebut. Ornamen-ornamen yang menghiasinya sudah memberikan kesan gahar, terutama dengan adanya sebilah pedang yang tertancap, dan yang paling mengintimidasi adalah sebuah tengkorak raksasa yang dijadikan sebagai jalur pintu masuk. Jauh di sisi belakang terdapat sebuah mansion yang dijadikan sebagai pusat komando Kekaisaran Kaido, dan di sanalah mereka saat ini sedang merayakan sebuah pesta besar. Situasi yang lengang tanpa adanya penjagaan yang ketat tentunya akan menguntungkan pihak aliansi. Tapi ada juga beberapa member yang mengkhawatirkan tentang keadaan ini. Sebut saja Kiemon yang khawatir apabila Kanjuro sudah melaporkan situasi terkini pada Orochi atau Kaido, dan juga ada nama Jinbe yang khawatir dengan tibanya kapal aliansi secara berbondong-bondong akan menarik perhatian kubu musuh. Ya, bagaimanapun keinginan Kiemon untuk melancarkan serangan kejutan tentunya akan dipengaruhi oleh keadaan dan persiapan musuh. Meskipun kubu musuh sedang merayakan pesta besar, namun bukan berarti kesiapan mereka dalam menjamu aliansi tidak mendapatkan prioritas. Ada kecurigaan ini adalah bagian dari rencana musuh yang mana membiarkan pihak aliansi melenggang dengan mulus memasuki Onigashima. Jadi dalam hal ini diperlukan kewaspadaan yang ekstra jika sewaktu-waktu aliansi dihadapkan pada situasi yang menyudutkan mereka. Nah, saya yakin ada orang-orang yang mampu mematahkan kesiapan daripada prajurit-prajurit musuh. Seperti contohnya yang saat ini ditunjukkan adalah seorang Sanji. Sang koki diketahui sedang mengamati keberadaan Mansion Kaido yang berada di ujung paling belakang.
Seperti yang kita ketahui, Sanji adalah salah satu kru SHP yang terbilang cukup cerdik dalam mengamati situasi di medan pertempuran. Tak jarang dia bisa menemukan solusi-solusi jitu yang menguntungkan bagi rekan-rekannya. Ya, semoga saja perannya akan ditonjolkan dengan memanfaatkan raid-suitnya yang diketahui dapat menjadikan dia berubah ke wujud yang tidak terlihat. Nah, kemudian aksi brilian lainnya adalah datang dari seorang Usopp. Inisiatifnya memberikan serangan kejutan pada para penjaga, berhasil membuat mereka jatuh tertidur. Sampai sejauh ini pergerakan aliansi di Onigashima masih berada di track yang benar. Sekarang tinggal melihat bagaimana Luffy dan Kid akan memulai bergerak saja. Jika apa yang direncanakan sebelumnya yaitu menjadikan mereka berdua sebagai pengalihan isu, maka aliansi yang lainnya harus bersiap memainkan perannya masing-masing untuk memangkas perbedaan jumlah pasukan. Tekad dari para samurai sudah bulat, tidak ada kata mundur bagi mereka. Ya, setibanya di Onigashima, Kiemon langsung memerintahkan untuk menenggelamkan kapal mereka. Tujuan mereka sudah pasti, mengalahkan Kaido beserta sekutunya dan merebut kembali tanah para samurai. Jikapun nantinya mereka kalah, setidaknya mereka sudah mempunyai kebanggaan tersendiri dalam menantang Yonko. Saya kira semangat seperti inilah yang harus tetap dijaga agar tidak padam. Jangan nantinya ketika tiba mendapatkan intimidasi yang lebih besar dari Kaido maupun Big Mom, nyali mereka malah ciut. Jadi hal terpenting untuk Kiemon dalam memimpin pasukannya adalah jiwa kesatrianya harus lebih ditonjolkan kembali. Ya, meskipun dalam prakteknya Kiemon sering bertingkah absurd, tapi setidaknya kali ini dia mampu memberikan sebuah harapan bagi pasukan pemberontak. Idenya untuk memberikan aliansi pakaian yang menyerupai prajurit Kaido merupakan bagian dari strategi tak terduganya. Ia mampu berpikir tenang dalam menanggapi kalahnya jumlah pasukan. Nah, keuntungan dari kamuflase ini adalah para prajurit kelas Kroco Kaido mungkin akan terkecoh dan nantinya pasukan aliansi mampu mengeliminasi mereka sedikit demi sedikit. Setidaknya dengan ini, para waiters ataupun placers yang berada di tingkat paling rendah mampu dihabisi terlebih dahulu. Tentunya dengan catatan, di mana aliansi harus bisa mempertahankan bentuk pakaiannya agar tidak kembali normal. Ya, mau tidak mau, kubu aliansi harus menerima ide dari Kiemon ini. Meskipun Kid sepertinya sangat tidak menyukainya, tapi strategi kamuflase ini harusnya cukup ampuh untuk melancarkan misi pengalihan isu. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika nanti sudah berhadapan dengan para elit dari kubu musuh. Tentunya diperlukan lagi sebuah rencana khusus yang lebih baik daripada sekedar kamuflase. Sebagai satu kesatuan dari Kekaisaran Kaido, struktur pasukan mereka terbilang cukup sempurna. Mulai dari tingkat bawah sampai pada tingkat yang paling atas, semuanya dibekali dengan kekuatan yang mumpuni. Well, coba mari kita lihat kembali ada siapa saja sih yang menduduki posisi strategis di Kekaisaran Kaido. Kita mulai dari yang paling bawah. Di sini ada kelompok waiters yang tentunya masih menunggu untuk diberi kesempatan memakan smile. Kemudian tingkat selanjutnya ada placers disusul dengan para gifters. Nah, di atas gifters ternyata masih ada sekelompok yang diberi nama Shinichi atau gifters elite. Keempat kelompok ini boleh dibilang menjabati posisi yang paling bawah di struktur Kekaisaran Kaido. Nah, kemudian di tingkat yang elite ada para Tobiropo dan para monster serta numbers. Yang mendapat sorotan kali ini tentunya adalah Tobiropo atau The Flying Sick. Terdiri dari 4 pria dan 2 wanita. Masing-masing di antara mereka mempunyai ciri khusus, yaitu dengan adanya tanduk di kepala mereka, kecuali Drake seorang yang tidak mempunyainya. Kita masih belum tahu apakah tanduk tersebut adalah bagian dari tubuh mereka atau hanya semacam ornamen saja. Yang jelas jika kita perhatikan lagi, kebanyakan dari prajurit-prajurit Kaido mempunyai tanduk di kepala masing-masing. Nah, kemudian kesan pertama dari berkumpulnya The Flying Sick ini adalah sepertinya mereka tidak cukup akur satu sama lain. Masing-masing dari mereka terlihat saling mengomentari kapasitasnya di skuad tersebut. Yang paling menarik dari pembicaraan mereka adalah di mana saat mereka mengomentari tentang kematian Queen.
Pernyataan tersebut awalnya dibuka oleh Husu yang kemudian dilanjutkan oleh Sasaki. Di sini dia menunjuk seseorang yang tak lain adalah Drake yang mempunyai persentase tertinggi sebagai pengganti Queen. Dengan melihat ini, maka artinya Drake mempunyai pengaruh yang cukup besar di Kekaisaran Kaido, khususnya dalam kelompok Tobiropo. Jika menyimpulkan dari percakapan mereka, maka bisa jadi Drake adalah sosok terkuat dalam skuad The Flying Six. So, bagaimana menurut kalian tentang situasi Drake saat ini? Nah, sayangnya pada chapter kali ini kita tidak mendapatkan info lanjut terkait anak Kaido. Namun saya tetap percaya bahwa dia menjabat posisi elit di Kekaisaran ayahnya. Selanjutnya, selain daripada Kaido, di mansion tersebut juga tiba sekutu lainnya. Ada Orochi beserta pasukan Oniwa Bansu, dan yang tak kalah menarik adalah kehadiran Big Mom dan anak-anaknya yang sudah tiba di sana. Dengan mengetahui kehadiran anak Big Mom, maka keadaan mereka saat ini sudah sangat jelas. Artinya Smoothie dan yang lain sudah mengetahui terbentuknya aliansi Big Mom dan Kaido. Sekarang tinggal menunggu bagaimana sikap mereka selanjutnya. Apakah nantinya akan ada pasukan Big Mom lainnya yang menyusul? Atau cukup dengan mereka sajalah yang ikut meramaikan perang Wano ini? So, bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada kesempatan bagi Katakuri misalnya untuk datang ke Wano? Well, saya kira itulah pembahasan One Piece 978. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!